Oke, nah jadi sekarang aku akan membahas tentang cara untuk mengetahui atau mengidentifikasikan suatu senyawa atau suatu zat kimia itu dia dapat berwujud aqua, berwujud solid, atau berwujud liquid itu gimana caranya gitu. Jadi gimana caranya agar kita itu bisa membedakan suatu zat itu aqua, solid, liquid itu kayak gimana. Nah, jadi cara untuk membedakannya atau cara untuk mengidentifikasikan senyawa itu dia berwujud zat apa, yaitu kita harus mengetahui solubility rules. Nah, jadi solubility rules ini artinya aturan kelarutan gitu. Jadi, ini artinya aturan kelarutan. Nah, jadi kalian harus mempelajari aturan kelarutan agar kalian itu bisa mengidentifikasikan dia itu wujud zatnya apa gitu. Nah, jadi kalau misalkan aturan-aturan yang ada di sini dia senyawanya dapat terlarut, berarti wujud zatnya itu ialah aqua. Nah, kalau misalnya wujud zatnya tidak terlarut, berarti dia itu otomatis solid. Nah, terus gas gimana? Nah, otomatis gas itu kan umumnya kita bisa mengetahui kalau misalnya wujud zat gas itu kan berarti umumnya kan diatomik, ya kan? Gas itu kan berarti diatomik. Misal kayak N2 gitu, O2 dan sebagainya. Ini kan untuk gas. Nah, terus kalau misalnya yang tadi aku jelasin yang dia memenuhi syarat untuk terlarut, syarat yang kelarutan, berarti dia itu aqua atau larutan. Nah, itu berarti dia larutan, dia memenuhi syarat gitu. Jadi dia memenuhi aturan kelarutan gitu. Nah, kalau misalnya dia solid atau padat berarti dia otomatis tidak memenuhi aturan kelarutan gitu. Oke. Nah, langsung aja kita membahas tentang aturan kelarutan gitu. Nah, jadi aturan kelarutan itu secara singkatnya udah dijelasin di tabel ini ya. Jadi solubility rules di sini ini hanya untuk senyawa ion ya. Untuk senyawa ion, dan di sini dia senyawa ion yang dimaksudkan di sini dia dimaksudkan untuk hanya larut dalam air gitu. Jadi kalau misalkan senyawa ion yang dia larut dalam senyawa lain ya pastinya beda lagi aturannya gitu. Nah, jadi kalian harus ini. Jadi di sini solubility rule for common ionic compound in water. In water kan? Nah, jadi pada 25 derajat Celcius. Jadi di sini cuman aturan kelarutannya untuk senyawa ion yang larut dalam air yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius aja gitu. Oke, jadi kalau misalnya senyawa ionnya dia larut dalam senyawa lain yang bukan air ya berarti aturan kelarutannya juga bakal berubah. Berarti dia tidak mengikuti aturan yang ini gitu. Oke, lanjut. Nah, berarti di sini aturan yang pertama untuk aturan zat yang terlarut. Nah, berarti ini kan cara bacanya, cara baca tabel ini adalah untuk senyawa alkali metal. Alkali metal itu kan golongan 1A. Nah, jadi golongan 1A, tapi kan hidrogen kan nggak termasuk kan, gitu. Nah, jadi dimulai dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan amonium. Ini, dan ion amonium. Berarti ada juga lanjutannya, jadi kayak ada Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, NH4+, ion nitrat, ion bikarbonat, dan ion klorat. Gini, berarti dia itu larut pada setiap senyawa gitu. Oke. Jadi ya di sini kan dia kan tidak ada pengecualian. Nih. Dari sini sampai sini kan dia kan tidak ada pengecualian. Ya berarti dia itu larut gitu. Dia itu larut dalam senyawa apa aja gitu. Jadi kalau misalnya Li+ dia ditambahkan dengan OH-. Nah, Li+ dia itu ditambahkan dengan OH- ya misalkan. Nah, berarti dia itu ya otomatis larut. Nah, berarti LiOH-nya itu nantinya berwujud aqua, berwujud larutan gitu. Karena di sini Li+ ini dia tidak ada pengecualian apapun di sini. Di sini kan tabel pengecualiannya kosong. Ya kan? Nah, berarti Li+ ini dia larut dalam unsur atau larut dalam senyawa apapun gitu. Jadi NO3-, NH4+, HCO3-, dan ClO3- jika dia ditambahkan dengan apa aja,
ya berarti akan larut. Berarti wujud zatnya itu akan berupa aqua atau larutan gitu. Oke. Selanjutnya untuk halida. Gini, kalau misalkan halida, di sini kan halida itu kan golongan 7A, dimulai dari Cl- ya ini. Jadi dimulai dari Cl-, Br-, I-, dia itu larut dalam setiap senyawa gitu. Oke. Jadi ion halida, di golongan halida dari Cl-, Br-, I-, dia itu larut dalam senyawa apa aja gitu. Tetapi jika Cl- dia direaksikan dengan Ag+, atau misal jika Br- direaksikan dengan Hg2+, atau jika I- dia direaksikan dengan Pb2+, nah berarti itu dia tidak akan larut. Nih, ini karena ini kan aturannya kayak gini. Jadi kayak misalkan halida jika direaksikan dengan kation yang Ag+, Hg2+ dengan Pb2+, berarti wujud zatnya bukan aqua, tetapi wujud zatnya itu ialah apa? Ialah solid, karena dia kan tidak memenuhi aturan kelarutan. Berarti dia kan tidak terlarut, otomatis wujud zatnya itu ialah solid. Misalkan kayak gini. Misalkan di sini kan Cl-. Nih, Cl- coba kita reaksikan dengan Ag+. Nah, berarti kan nantinya akan jadi AgCl kan. Nah, berarti AgCl ini dia itu wujud zatnya ialah solid gitu, bukan aqua. Oke, setelah itu Hg2+, misal Hg2+ dengan I- lah. Nah, berarti Hg2+ jika ditambahkan dengan I- kan nantinya akan jadi Hgi2 gitu kan. Nah, berarti wujud zatnya ini ialah solid gitu, bukan aqua. Oke, sampai sini pasti udah paham. Jadi ya cara bacanya cuman kayak gitu aja gitu. Jadi kalau misalkan untuk SO42- gini. Nah, SO42- dia itu larut pada setiap senyawa. Dia itu larut pada setiap unsur apapun gitu. Tetapi dia itu tidak larut jika SO42- dia ditambahkan dengan Ag2+, dia itu tidak larut. Jadi intinya Ag+ jika ditambahkan dengan SO42-, dia itu bukan berwujud aqua, tetapi berwujud solid. Itu. Begitu pula dengan Ca2+, Sr2+, Ba2+, Hg2+, dan Pb2+, jika dia direaksikan dengan SO42-, berarti dia itu wujud zatnya ialah solid, bukan aqua gitu. Misal kayak gini contohnya itu kayak untuk di sini kan misalnya Ca2+ sama SO42-. Kalau misalkan Ca2+ dengan SO42- ditambahkan direaksikan kan berarti nantinya akan menghasilkan CaSO4. Nah, berarti wujud zatnya itu ialah solid karena dia tidak terlarut gitu. Oke, tapi kalau misalkan contohnya itu ialah Na direaksikan dengan SO42-. Nah, berarti kan nantinya jadinya Na2SO4. Ya, nantinya wujud zatnya itu ialah aqua karena di sini tidak ada pengecualian untuk Na gitu loh. Oke. Pasti ngerti. Nah, lanjut lagi di sini untuk CO32-. Nah, yang tadi kan untuk yang terlarut, ya kan sekarang untuk kan yang tadi untuk soluble compounds ini. Sekarang untuk insoluble compounds-nya. Nah, jadi untuk insoluble compounds-nya yang tidak terlarutnya untuk tabel kedua ini artinya untuk CO32-, ion karbonat, terus ion fosfat, PO43-, ion kromat, CrO42-, dan ion sulfida, dia itu tidak larut dalam senyawa apapun. Nah, tetapi ion CO32- ini dia akan larut dalam logam alkali dan juga untuk dia itu akan larut dalam logam amonium. Gitu. Oke, jadi kayak gini loh, kayak misalnya contohnya itu kayak Nah, misalnya kayak gini contohnya. Kayak di sini kan CO32-, misal CO3 kalau misalkan mau ditambahkan dengan alkali metal. Alkali metal kan contohnya kayak Na+. Nah, udah. Nah, ditambahkan dengan Na+, berarti kan nantinya jadinya Na2CO3. Nah, berarti ini nanti wujud zatnya itu ialah aqua gitu. Oke. Tetapi kalau misalkan contohnya yaitu contohnya di golongan 2 aja. 2A berarti Ca. Nah, CaCO3. Nah, CaCO3 berarti ya wujud zatnya ini ialah solid gitu. Karena di sini dia itu tidak ada pengecualian
untuk golongan 2A. Ca kan di golongan 2A, dia di sini hanya pengecualian untuk di golongan alkali metal atau golongan 1A dan juga untuk ion amonium aja. Jadi kalau misalkan ion amonium kan NH4+. Jadi kalau misalkan NH4+, jika dia ditambahkan dengan PO43-, berarti otomatis akan larut. Gitu, berarti wujud zatnya adalah aqua. Gitu pula kayak misalkan NH4+ ditambahkan dengan S2-, kan nantinya jadinya NH4 2 kali S. Nah, berarti itu nanti wujud zatnya akan larut. Gitu. Nah, selanjutnya untuk hidroksida, untuk senyawa OH-. Nah, OH- ini dia itu tidak larut dalam senyawa apapun. Gitu. Jadi dia itu larut hanya dalam hanya larut dalam dalam logam alkali dan juga dalam Ba2+, gitu. Jadi kayak misalkan OH- ditambahkan dengan Ba2+, berarti ya larut. Selanjutnya kalau misalkan OH- dia ditambahkan dengan alkali metal, contohnya kayak Na+, berarti ya itu wujudnya itu aqua. Gitu. Ya, jadi penjelasannya kayak gitu aja sih. Oke, coba ya aku kasih contoh soal kayak misalnya kayak gini. NaOH. Nah, NaOH ini dia wujud zatnya apa? Gitu. Jadi kita tinggal lihat aja nih di aturan di sini. Nah, aturan di sini kita kebetulan di sini kan ada OH- kan, berarti ya udah kita fokus aja nih di sini. Di aturan OH-. Nah, OH- di sini dia itu ternyata ada aturan yang bilang dia itu OH- tidak larut di setiap senyawa. OH- dia tidak larut di setiap senyawa, tetapi jika OH- dia direaksikan dengan golongan 1A alkali metal, berarti dia itu akan berwujud larutan, berwujud aqua. Ya udah, berarti kan yang tadi OH- terus ditambahkan dengan Na+. Na+ kan merupakan golongan 1A alkali metal. Nah, berarti dia itu nantinya akan berwujud aqua. Gitu. Jadi di sini adalah aqua. Gitu. Oke. Terus next lagi aku kasih contoh kayak misalnya HCl deh. HCl. Nah, di sini HCl berarti wujud zatnya apa? Nah, di sini kita lihat, coba ya. Di sini Cl. Cl kan ada di sini. Nah, di sini kan yang tadi cara baca tabelnya gimana? Kalau misalkan Cl, dia itu larut pada setiap senyawa. Nah, tetapi dia itu tidak larut di Ag+, Hg2+, dan juga Pb2+. Nah, berarti yang tadi kan soalnya Cl sama H. Di sini kan tidak ada pengecualian untuk hidrogen kan. Berarti wujud zatnya itu ialah aqua gitu. Contohnya apa lagi? Misal contoh terakhir deh. Ini nih. Contohnya Na3PO4. Oke. Nah, di sini kan yang tadi ionnya ion fosfat PO4 kan. Nah, di sini PO4 ada di aturan yang ini nih, PO4 3-. Nah, terus di sini PO4 3-, dia itu tidak larut di semua senyawa. Nah, kecuali PO4 3- itu dia larut jika dia direaksikan dengan golongan alkali. Nah, berarti di sini yang golongan alkali kan Na. Ya udah, berarti dia itu wujud zatnya itu ialah aqua gitu. Oke. Terus misalkan contoh satu lagi deh untuk solid. Satu lagi itu misal kayak PBI2. Nah, untuk PBI2 berarti I kan yang tadi golongan 7A, halida kan, berarti kan kita fokus di aturan yang ini. Habis itu kalian lihat bahwa di sini ada PB. Nah, berarti halida yang I-, dia itu tidak larut dalam Pb2+. Ya udah, berarti di sini wujud zatnya adalah solid. Gitu. Nah, terus misal apa lagi yang gas? Misal kayak N2. N2 ini kan diatomik kan, unsur atau senyawa yang diatomik, dia itu umumnya berwujud gas gitu. Oke, jadi kayak misalkan N2 ini maksudnya hanya untuk unsur bebas. Unsur bebas dalam hal ini jika diatomik yang dia itu kayak hanya terdiri dari satu unsur aja gitu loh. Kayak misal N2 habis itu H2, O2, ini kan dia hanya terdiri dari satu unsur, yaitu N ya N, H ya H gitu. Berarti ya wujudnya itu adalah gas. O2 ya gas gitu. Oke. Jadi ini udah ya terjawab berarti. Kalau kurang ngerti bisa tanya aja di kolom komentar atau bisa DM aku ke ini. Oke. Semoga bermanfaat.